Oke, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Baiklah, hari ini kami akan mempresentasikan materi tentang terapi diabetes mellitus tipe 2 melalui docking molekuler in silico dari kelompok 4B yang beranggotakan Sali Putri Hartini, Serlita Puja Rahmalianti, Mudrika, Nora Ismayuna, dan saya sendiri, Najwa Kanasta Putri. Baiklah, untuk materi pertama akan dijelaskan oleh teman saya. Baiklah, di sini ada definisi dari diabetes mellitus tipe 2, di mana diabetes mellitus tipe 2 merupakan penyakit gangguan metabolik menahun akibat pankreas tidak cukup memproduksi insulin atau tubuh tidak dapat menggunakan insulin yang diproduksi secara efektif. Akibatnya terjadi peningkatan konsentrasi glukosa darah atau hiperglikemia. Next. Selanjutnya ada klasifikasi dari diabetes mellitus. Diabetes mellitus dapat diklasifikasikan menjadi dua, yaitu diabetes mellitus tipe 1 dan diabetes mellitus tipe 2. Diabetes tipe 1 ditandai dengan kurangnya produksi insulin dan diabetes tipe 2 disebabkan penggunaan insulin yang tidak efektif oleh tubuh. Next. Penyebab dari diabetes mellitus ini dapat dipengaruhi oleh beberapa keadaan yang berperan diantaranya seperti resistensi insulin dan disfungsi sel beta pankreas, di mana resistensi insulin adalah suatu kondisi di mana insulin dalam tubuh tidak mengerahkan tindakan yang memadai sesuai dengan konsentrasi darahnya. Kerusakan aksi insulin pada organ target utama seperti hati dan otot adalah fitur patofisiologis yang umum dari diabetes tipe 2. Baik, di sini ada patofisiologi diabetes mellitus 2, yang di mana patofisiologi diabetes mellitus 2 dibedakan berdasarkan defisiensi insulin dan resisten insulin yang dikaitkan dengan sitokin inflamasi dalam plasma dan kadar asam lemak yang tinggi, sehingga menyebabkan kekurangan transportasi glukosa ke dalam sel target, peningkatan pemecahan lemak, dan peningkatan produksi glukosa hepatik. Pada gambar ini, yang dimana reseptor insulin adalah reseptor tirosin kinase yang mengalami autofosforilasi setelah pengikatan insulin. Secara struktural, reseptor insulin adalah glikoprotein heteroterameric transmembran yang memiliki dua subunit alfa 2 dan subunit beta yang dihubungkan dengan ikatan disulfida. Ia hampir disekresikan pada permukaan semua jaringan. Target utamanya adalah organ yang responsif terhadap insulin seperti hati, otot rangka, dan jaringan adiposa. Reseptor insulin memiliki bagian ekstraseluler yang terkait dengan pengikatan insulin dan bagian intraseluler yang terkait dengan aktivitas tirosin kinasenya. Saat insulin mengikat bagian ekstraseluler, subunit alfa oligomerisasi reseptor dan autofosforilasi residu tirosinnya yang memperkuat aktivitas kinase. Next. Hmm. Di sini ada jalur pensinyalan insulin yang di mana berbagai jalur terlibat dalam disregulasi sinyal insulin. Setelah pengikatan insulin, reseptor insulin mengalami autofosforilasi. Ini merektur adaptor substrat yang berbeda untuk transduksi sinyal. Reseptor insulin satu yang diformulasi oleh tirosin merekrut P13K yang memfosforilasi residu serin atau teronin dari protein kinase beta aktif. Aktif mengatur transporter glukosa atau GLUT4 ke permukaan sel melalui fosforilasi protein pengakit GTPase. AKT meningkatkan sintesis glikogen melalui penghambatan aktivitas GSK3 yang menginduksi sintesis protein melalui aktivitas mTOR dan elemen hilir. Next. Enzim-enzim dalam metabolisme glukosa, yang dimana itu ada alfa-glukosidase. Alfa-glukosidase merupakan salah satu agen antidiabetik yang bekerja dengan cara menghambat enzim alfa-glukosidase. Terus yang kedua itu ada
peptide peptidase atau disebut dengan DPP4 itu adalah seren peptidase yang ditemukan dalam bentuk protein permukaan yang berlabuh pada membran sel atau larut dalam plasma. Selanjutnya itu ada protein tirosin fosfatase 1 beta atau disebut dengan PTP1B itu intraseluler yang berperan dalam regulasi negatif insulin serta pensinyalan leptin. PTP1B telah muncul sebagai target terapeutik yang tervalidasi untuk pengobatan diabetes tipe 2 dan kelainan metabolik yang terkait. Terus ada peroxisome proliferator activation receptor gamma atau PPR. Itu adalah satu reseptor ini teraktivasi ligan yang banyak terdapat pada jaringan adiposa, makrofag, dan sel pembuluh darah. PPR berperan pada terdiri domain ikatan DNA atau disebut dengan DBD dan domain ikatan ligan atau LBD. Aktivitas reseptor ini akan meregulasi ekspresi gen target dengan berikatan dengan PPR atau spesifik pada sisi aktif gen terregulasi. Next. Peran komputasi in silico dalam penemuan obat diabetes mellitus tipe 2, yaitu in silico adalah metode simulasi komputer untuk penemuan obat yang memodelkan struktur molekul dan aktivitas biologis secara sistematis. Nah, teknik utamanya yaitu ada molecular docking, simulasi dinamika molekul, target terapi diabetes mellitus tipe 2 yaitu enzim alpha-glukosidase, yaitu akarbose adalah obat pembanding sebagai inhibitor alpha-glukosidase. Kumis kucing atau ortosipon stamineus mengandung senyawa flavonoid. Setelah itu ada skor docking flavonoid dibandingkan dengan akarbose, dan skor docking yang lebih rendah itu akan menjadikan potensi aktivitas antidiabetes baik. Molecular docking in silico atau penambatan molekul merupakan metode yang digunakan untuk memprediksi interaksi dan afinitas suatu senyawa atau ligan pada suatu protein sebagai tahapan awal untuk penemuan atau pengembangan obat baru dengan bantuan program aplikasi. Salah satu aplikasi yang banyak digunakan untuk simulasi penambatan molekul ini adalah Autodoc karena di aplikasi ini mudah diperoleh dan mudah untuk digunakan. Setelah itu ada definisi CADD, Computer Aided Drug Design adalah bidang yang kuat dalam interdisipliner yang memainkan peran penting dalam penemuan obat modern. Ini menggabungkan teknik komputasi dengan pengetahuan biologis untuk mengidentifikasi dan mengoptimalkan kandidat obat potensial. Selanjutnya itu ada metodologi. Pertama itu ada pemilihan target molekuler. Pada penelitian ini dilakukan docking glukagen pada kode PDB 3W37. Senyawa uji ini digunakan yaitu senyawa flavonoid dari tanaman kumis kucing serta obat pembanding akarbose. Molekuler docking digunakan untuk memprediksi kompleks ligan dengan reseptor. Yang kedua itu ada perangkat lunak yang digunakan. Perangkat lunak yang digunakan itu ada komputer 2020, Argolab 4.0.1, Autodoc Vina, Autodoc TOS 1.5.6, Discovery Studio 2016, OpenBubble 2.4.1, dan Vimol. Ketiga itu ada langkah-langkah persiapan protein. Langkah-langkah persiapan protein ada 5. Yang pertama itu ada preparasi reseptor, yang kedua ada validasi metode docking, yang ketiga ada preparasi ligan, yang keempat docking ligan uji terhadap reseptor, yang kelima analisis dan fisiologis hasil docking. Selanjutnya itu ada penentuan situs aktivitas atau bidang site atau grid box. Area ikatan atau bidang site merupakan area dari pengikat protein terhadap ligan yang akan dipengaruhi konfirmasi maupun fungsi dari protein. Bidang site memperlihatkan residu-residu asam amino yang berperan penting dalam membentuk interaksi antara makromolekul dengan ligan seperti ikatan hidrogen, ikatan hidrofobik, dan ikatan elektrosiklik. Selanjutnya ada analisis hasil docking. Analisis hasil docking, studi molekuler docking biasanya mencakup energi ikatan atau bidang affinity, nilai RMSD atau road mean score deviation, dan efektivitas
residu asam amino antara ligan dan protein target. Selanjutnya itu ada interaksi skor affinities atau bidang affinity Gliebe free energy. Penambahan molekul atau docking menggunakan aplikasi VINA dan memerlukan file enzim, ligan, dan config. Penambahan molekul ini mulai dijalankan di command prompt dalam folder yang terdapat file enzim, ligan, dan file config. Proses penambahan molekul dijalankan dalam program VINA. Setelah docking selesai akan diperoleh hasil beberapa metode docking sebesar nilai affinity. Selanjutnya itu ada analisis farmakokinetik dan toksisitas atau ADMET prediction. Yang pertama itu ada absorpsi dan distribusi. Yang kedua itu ada metabolisme dan ekstraksi. Yang ketiga ada toksisitas. Yang keempat analisis data. Next. Langkah-langkah docking molekuler. Pertama itu ada preparasi protein. Yang kedua, validasi metode docking. 3, preparasi ligan. Yang keempat, docking ligan uji terhadap reseptor. Yang kelima, analisis dan fisiologis hasil docking. Sudah dijelaskan sih tadi. Next. Belum. Ini hasil interaksi antara reseptor dan ligan dengan kode protein 3W37. Selanjutnya, untuk parameter analisis, yang pertama itu ada energi bebas Gibbs. Ini adalah nilai energi bebas Gibbs menunjukkan stabilitas ikatan antara ligan dan reseptor. Semakin rendah semakin rendah nilai lebih negatif. Semakin kuat dan stabil interaksi yang terbentuk. Yang kedua ada konstanta inhibisi atau KI, itu konstanta inhibisi mengukur kekuatan ligan dalam menghambat aktivitas reseptor. Nilai KI yang lebih rendah menunjukkan potensi penghambatan yang lebih tinggi. Untuk ikatan hidrogen adalah interaksi penting yang berkontribusi pada stabilitas kompleks ligan reseptor. Jumlah dan lokasi ikatan hidrogen dapat memberikan wawasan tentang metode pengikatan ligan. Residu asam amino, itu residu asam amino pada binding site reseptor berinteraksi langsung dengan ligan. Identifikasi residu yang terlibat dalam interaksi, misalnya melalui ikatan hidrogen, hidrofobik, atau elektrosiklik, membantu memahami mekanisme penghambatan. Next. Faktor yang mempengaruhi interaksi, selain ikatan hidrogen, interaksi hidrofobik dan elektrostatik juga berperan penting dalam menentukan nilai energi bebas Gibbs dan stabilitas kompleks ligan reseptor. Area ikatan binding site pada protein yang terdiri dari residu-residu asam amino sangat penting dalam membentuk interaksi ini dan mempengaruhi konfirmasi serta fungsi protein. Next. Untuk potensi pendekatan in silico pada diabetes mellitus tipe 2 atau DMTP2, itu ada identifikasi interaksi obat, yang mana pendekatan in silico memiliki potensi besar dalam mengidentifikasi potensi interaksi obat pada pasien DM2. Hal ini memungkinkan tenaga kesehatan untuk memprediksi dan mencegah interaksi yang tidak diinginkan, seperti hipoglikemia atau hiperglikemia, yang dapat memperburuk kondisi pasien atau menghambat efektivitas terapi. Yang kedua ada optimalisasi terapi dengan menganalisis data rekam medis dan pola penggunaan obat. Pendekatan in silico dapat membantu dalam mengidentifikasi regimen obat yang paling
efektif dan aman untuk pasien DM2, menimbulkan risiko efek samping dan interaksi. Untuk pengembangan obat baru, itu model in silico dapat digunakan untuk mensimulasikan interaksi antara obat-obatan baru dan target biologis yang relevan. Yang terakhir ada personalisasi pengobatan dengan mempertimbangkan karakteristik individu pasien, misalnya pada jenis kelamin, penyakit penyerta, dan obat-obatan yang digunakan. Next. Keterbatasan pendekatan in silico pada diabetes mellitus tipe 2 itu yang pertama ada ketergantungan pada data, mengenai akurasi dan keandalan model in silico sangat bergantung pada kualitas dan kelengkapan atau masukan. Yang kedua itu ada kompleksitas biologis. Sistem biologis termasuk patofisiologi DM2 dan interaksi obat dalam tubuh manusia sangat kompleks. Ketiga ada validasi eksperimental. Meskipun menjanjikan, hal ini dapat pendekatan in silico memerlukan validasi eksperimental in vitro dan in vivo untuk mengkonfirmasi kekuatannya. Yang keempat ada kekurangnya data interaksi mayor. Dalam penelitian yang disebutkan, interaksi obat kategori mayor tidak ditemukan. Ini bisa menjadi keterbatasan data yang digunakan atau menunjukkan bahwa interaksi mayor lebih jarang terjadi. Yang terakhir ada interpretasi dan implementasi, yang mana hasil dari analisis in silico perlu diinterpretasikan dengan hati-hati oleh tenaga kesehatan yang memiliki pemahaman mendalam tentang farmakologi dan kondisi pasien. Baiklah, itulah materi dari kami. Selanjutnya di sini kami akan menampilkan hasil docking Project 2 tentang senyawa kumis kucing. Baiklah, ini adalah gambar dari struktur kimia ligan NAG1012. Dapat dilihat di sini. Dan ini merupakan nama senyawa, nilai affinity, RMSD, KI, dan gambar hasil dari hasil docking. Di sini ada beberapa senyawa, yaitu di sini kami mengambil 10 senyawa dari total 13 senyawa yang terdapat pada senyawa kumis kucing. Baiklah, itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dah,